Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Maharani dengan NIM 123450070 dari kelompok 5. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu Arya Muda Siregar, yang kedua Rahma Octavia Albar, yang ketiga Zahra Putri Salsabila, dan yang terakhir adalah saya sendiri, yaitu Salsabila Putri Maharani. Di sini kami akan menjelaskan tentang koordinat setelah kami buat. Di sini ada kelas graph dan juga div r vertex. Ini untuk menambahkan vertex. Dan satu saja div delete vertex. Ini untuk menghapus vertex. Ini ada add s. Ini untuk menambahkan garis dan juga untuk menghapus garis. Selanjutnya ini untuk mendisplay dari graph tersebut. Nah, yang kedua kita masukkan vertexnya 5, 10, 15, 20, 25, 30. Edge-nya ada di 5, 10, 15 sampai 25, 30. Buat edge-nya. Saya Rahma Octavia Albal di sini akan menjelaskan mengenai BFS search atau BFS pencarian untuk implementasi modul graph 2 yang sudah kita pelajarin pada struktur data. Nah, di sini hal pertama atau langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menambahkan atau menginisialisasikan kelas graph, dan itu telah dijelaskan oleh teman saya. Lalu kita menambahkan fungsi dari fungsi add vertex sampai ke fungsi delete penghubung atau delete edges. Nah, di situ setelah kita menambahkan semua fungsi tersebut, kita masuk ke operasi pada graph. Di sini kita menambahkan simpul yang dimulai dari nilai 5, 10, 15, 20, 25 sampai ke 30. Setelah kita menambahkan simpul-simpul tersebut dan simpul-simpul tersebut sudah terhubung dengan variabel atau nilai yang setelah ditentukan, kita masuk ke fungsi BFF search-nya atau BFS pencariannya. Di sini kita mendefinisikan fungsi dari BFF search-nya dulu, yang didefinisikan untuk melakukan pencarian breadth first search atau BFS pada sebuah graph. Di sini parameter yang digunakan ada 3, yaitu graph, start, sama target. Start itu untuk simpul awal pencarian, target untuk simpul yang dicari. Lalu kita langsung ke fungsi visited. Nah, itu untuk menyimpan simpul yang telah dikunjungin agar tidak diproses berulang-ulang kali. Lalu kita masuk ke fungsi berikutnya, yaitu antrian atau queue, itu untuk menyimpan simpul yang akan diperiksa. Nah, itu dimulai dari simpul awal atau parameter start. Setelah itu kita memakai while queue itu agar loop terus berjalan selama antrian tidak kosong. Itu untuk memastikan BFS ini atau bird first search ini memproses semua simpul yang terhubung hingga simpul target itu ditemukan. Lalu kita mengambil simpul dengan menggunakan fungsi node sama dengan q titik pop. Nah, jadi simpul pertama dalam antrian itu diambil untuk diproses. Ini menggunakan operasi FIFO atau sesuai dengan karakteristik BFS itu. Lalu kita pengecekan target dengan menggunakan if node sama dengan target itu atau return, di bawahnya return f simpul target ditemukan melalui BFS. Jadi jika simpul yang sedang diproses atau node adalah simpul target, berarti fungsi akan langsung mengembalikan pesan bahwa simpul telah ditemukan. Lalu kita pengecekan duplikasi dengan if node not in visit atau di bawahnya visit titik append. Jadi jika simpul itu belum pernah dikunjungi, simpul tersebut akan ditambahkan ke daftar visited untuk menandakan bahwa sudah diproses di sini. Lalu kita masuk ke queue attend, itu untuk menambahkan tetangga ke antrian. Setelah itu yang terakhir kita mengenai return f simpul, itu hasil jika target tidak ditemukan. Jika target tidak ditemukan, nanti output yang akan dikeluarkan simpul target tidak ditemukan dalam graph.
Lalu kita ke bagian pemanggilan fungsi dan outputnya menggunakan fungsi print. Di sini kita pada print pencarian BFS itu untuk menampilkan judul bahwa proses BFS itu dilakukan di sini. Lalu pada bagian search reso 1 itu untuk memanggil fungsi BFS untuk mencari simpul di sini, simpul 25 yang dimulai dari simpul 5. Jadi parameter di sini yang akan dipanggil itu graph, 5,25. Ini artinya simpul 25 yang mulai dari simpul 5. Lalu yang kedua, search result 2 itu untuk memanggil fungsi BFS untuk mencari simpul 100 yang dimulai dari simpul 5 di sini. Lalu kita cetak hasilnya, dan hasilnya sebagai berikut. Jadi untuk search result 1 itu yang simpul 25 yang dimulai dari 5 itu ditemukan, sedangkan untuk simpul 100 yang dimulai dari simpul 5 itu tidak ditemukan. Ini sesuai dengan kode yang telah kita eksekusi di sini. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencarian pada grep dengan cara DFS, yaitu pertama-tama kita membuat kelas ini untuk menambahkan dan menghapus garis dan edge atau garis dan vertex. Nah, terus kemudian kita langsung membuat grepnya dengan menambahkan garis dan simpulnya. Kemudian kita membuat grepnya. Kemudian kita membuat fungsi rekursifnya seperti ini, membuat fungsi rekursif. Kemudian kita panggil print pencarian DFS. Kemudian kita outputnya, kita lihat outputnya. Berikut adalah outputnya, yaitu berhasil ditambahkan simpul 5, 10, 15, 20, 25, dan 20. Kemudian garisnya juga bisa ditambahkan, dan graf saat ini jadi seperti ini. Dan pencarian DFS simpul 25 ditemukan melalui DFS, berarti pencarian DFS-nya berhasil. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian yaitu BFS penelusuran. Jadi, BFS penelusuran itu fungsi dari BFS transversal, yaitu digunakan untuk melakukan penelusuran pada graf secara bekerja breadth first. BFS bekerja dengan cara menjelajahi semua simpul tetangga dari suatu simpul terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke simpul-simpul yang lebih dalam. Prosesnya mulai dari simpul awal, yaitu parameter star, yang dimasukkan ke dalam antrian Q. Selama antrian tidak kosong, simpul diambil dari antrian untuk diproses. Jika simpul tersebut belum dikunjungi, tambahkan ke daftar simpul yang sudah dikunjungi. Visited. Tambahkan semua tetangga simpul tersebut ke antrian untuk diproses pada literasi tersebut. Hasilnya, mengembalikan urutan simpul yang dikunjungi selama proses penelusuran BFS. Yang kedua, fungsi BFS digunakan untuk mencari simpul tertentu dalam graf menggunakan metode BFS, dimulai dengan memasukkan simpul awal start ke dalam antrian. Iterasi dilakukan hingga antrian kosong. Jika simpul yang diambil dari antrian adalah simpul target, fungsi langsung mengembalikan hasil bahwa simpul ditemukan. Jika simpul belum dikunjungi, tetangganya ditambahkan ke antrian. Jika target tidak ditemukan setelah semua simpul telah dijelajahi, fungsi mengembalikan pesan bahwa simpul tidak ditemukan. Hasilnya memberikan informasi apakah simpul target ditemukan atau tidak, dan jalur mana yang digunakan untuk mencapainya. Kita akan mencoba untuk mencetak hasil dan output dari penelusuran BFS, fungsi BFS ini. Nah, di sini kita memakai fungsi print pencarian BFS dengan visited BFS-nya itu BFS transversal dengan parameter yang akan dicari itu graph, 5. Lalu kita akan mencoba mencetak hasilnya menggunakan fungsi print dengan hasil BFS penelusuran dan memakai fungsi visit BFS
sebelumnya. Dapatkan hasil 5, 10, 15, 20, 25 sampai ke 30 jika dimulai dari simpul ke 5. Terima kasih. Lalu kita buat untuk membuat penelusuran DFS-nya, kita membuat DFS menggunakan DFS rekursif dengan fungsi jika node belum terkunjungi, maka node-nya ini akan ditambah ke dalam node visitnya itu, dan iterasi tetangganya juga akan dilakukan iterasi terus menerus hingga semua node-nya terkunjungi, lalu di return untuk mengembalikan hasil yang sudah diiterasi tadi. Lalu dibuat fungsi untuk melihat hasilnya, yaitu dengan dibuat variabel baru bernama visited recursive dengan isi DFS rekursif graph dengan angka 5. Lalu jika di run hasilnya akan seperti ini. Iya. Nah, di sini ada simpul 5 berhasil tambahkan, semua simpul dan semua edge-nya berhasil tambahkan. Ini grafnya dalam bentuk adjacency list. Lalu inilah hasil DFS-nya. Sekian dari video saya.